Semangat paling besar bukan datang dari orang-orang di luar diri kita, tapi semangat paling besar membara dari dalam diri kita sendiri. Jika diri kita bisa membawa semangat baru kepada orang-orang di sekeliling kita, percayalah, mereka akan dengan mudah ikut, menerima, dan merasakan aura positif dari diri kita. Ya, perjalanan kali ini memang membutuhkan semangat yang luar biasa. Bagaimana tidak, setelah berlama-lama hanya bergerak di situ-situ saja dan tak banyak yang bisa dilakukan, memang sepertinya aku perlu membuat rencana kembali. Gunung Merapi, Sumatera Barat menjadi jawabannya. Tadi cukup ekstrim ya, karena hujannya membuat perjalanan kita jadi terhambat. Jadi kita berangkat ke atas itu sekitar 9 orang dan biayanya itu sebesar 135.000. Jauh-jauh hari, aku dan beberapa temanku sudah memikirkan apa saja yang perlu kami persiapkan, mulai dari perlengkapan hingga ke pemandu arah untuk kami sampai ke puncak. Nggak boleh tidur. Nanti kalau tidur, enakan. Ini lupa ini karena Kami berhenti sedikit lebih lama di sekitar pos pertama sambil mengumpulkan energi untuk lanjut berjalan kembali dengan trek yang lebih menggoyahkan kaki. Jadi kita udah mulai lanjut lagi berjalan dari pos 1 tadi, dan pemandangannya itu baru di bawah udah cantik banget karena di sini tuh ada pohon-pohon yang bersusun rapat. Kami terus menyusuri jalur yang diapit oleh bambu-bambu hijau dan sesekali kutemui warung-warung kecil di jalur pendakian. Melangkahkan kaki sedikit demi sedikit tapi pasti agar tidak terlalu menguras energi, sembari ditemani oleh rintik hujan yang sesekali jatuh ke bumi. Hujan sari itu masih sama seperti hujan saat kami berangkat tadi, sedikit-sedikit menampakkan diri, enggan turun deras, enggan pula berhenti, menjadikan suasana sedikit lembab. Tapi di gunung tidak perlu semua terlalu dirasa-rasakan, nanti malah kepikiran dan membuat berjalan menjadi tidak nyaman. Sebelum malam tiba, kami berhenti di sekitar jalur yang sedikit cocok untuk membuka peralatan masak sambil terduduk dan meregangkan persendian. Semalam rasanya lelah sekali, tapi soal perut tidak boleh dikesampingkan. Kami menyantap makanan dengan lahap agar kuat untuk terus berjalan sampai ke atas. Jadi kami bakal ngelanjutin perjalanan karena semalam ngecamp di tempat yang sedikit landai karena trek yang dilakukan terlalu malam. Jadi udah banyak yang kelelahan, akhirnya kami memutuskan buat ngecamp. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di pintu angin sambil beristirahat dan mengisi keperluan air untuk minum dan memasak. Kabarnya pintu angin ini selain dekat dengan sumber air, juga tempat memberikan kode bahwa sebentar lagi akan sampai ke Cadas. Udara di sekitar sumber air benar-benar membuat kakiku menggigil. Cadas ini merupakan tempat di mana batas vegetasi tumbuhan dan berganti dengan lapisan tanah yang keras berupa bebatuan, sehingga tanaman sudah tidak banyak lagi tampak. Semangat semakin membara ketika pagi datang dan kami berjalan menuju puncak. Rasa bercampur aduk, takjub, bangga, bahagia, yang paling penting bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Awan terbentang luas, gunung lain tampak jelas di depan mata, bersiap untuk kami kunjungi pula. Benar-benar tak bisa berkata apa-apa, saking takjubnya. Cuacanya udah terasa lumayan dingin dari camp di bawah. Akhirnya mau sampai ke dekat ujung kabel. Udah penasaran kan?